ini bersekutu dapat memuji menyembah Tuhan, bahkan dapat mendengar sedikit firman Tuhan pada ini. Tema yang saya bawakan pada malam ini yaitu hati takut akan Tuhan. Ada satu cerita. Ada satu cerita jemaat Tuhan yang dikasihi di sini. Ada sebuah cerita yang saya memberkati saya sebagai pribadi. Di dalam sebuah company mesti ada seseorang atasan atau manajer yang selalu kita panggil adalah bos, ya. Dengan adanya bos, kita sebagai bawahan akan bekerja dan melakukan apa yang diperintahkan bos. Kalau bos itu mengatakan buat ini, kita pun perlu buat ini. Kalau dia suruh kita pergi itu blank, kita pun pergi sana. Kenapa? Sebab dia bos lah kita melakukan apa yang dia perintahkan. Kalau kita melihat dalam bagian ini, terkadang ada bos yang jahat. Terkadang ada juga bos yang panas barang. Terkadang juga ada bos yang tegas. Terkadang juga ada bos yang baik hati. Ya. Dan juga ada juga bos yang sangat-sangat memberkati kita juga. Kalau bos itu bagus, kita punya bonus luar biasa. Kalau bos jahat, bonus tidak ada. Kenapa? Saya pernah mengalami bagian ini semasa kita bekerja beberapa tahun yang lalu. Maka ini membuat kita untuk memilih, bahkan melakukan ataupun tidak. Yang saya katakan tadi, kalau bos jahat, seluruh kehidupan kita juga jahat. Kenapa? Kita mengikuti dia. Dan juga kalau perbuatan bos itu baik, sangat memberkati kita. Kalau kita melihat teladan dia, apa yang dia lakukan, kita juga mengikuti apa yang dilakukan. Jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, kalau kita melihat berdasarkan cerita ini, kita dapat perhatikan terdapat ada dua jenis hati, ya, dua jenis hati. Apakah dua jenis hati itu? Apakah dua jenis hati itu? Jenis hati yang pertama adalah hati tidak takut akan Tuhan, adalah berbuat dosa. Kalau kita melihat hadis saya pertama yang mengungsikan pada malam ini, apakah dua jenis hati itu? Yang pertama yang saya mengungsikan adalah hati tidak takut akan Tuhan, adalah berbuat jahat. Ya, berbuat jahat. Kalau kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat ke-11, oleh kerana hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Saya membaca untuk yang terakhir, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Apakah hati tidak takut akan Tuhan? Dan hati yang tidak takut akan Tuhan adalah hati yang suka berbuat jahat atau suka mengutak terhadap Allah. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, saudara yang Yesus kasihi, hati yang tidak takut akan Tuhan adalah selalu melakukan dosa, bahkan selalu melakukan perbuatan jahat setiap hari. Bahkan dia tidak takut akan Allah di dalam kehidupan dia. Bahkan dia melawan kehendak Allah, bahkan memberontak terhadap Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat secara pribadi, semasa kita belum menerima Yesus sebagai selamat beberapa puluh tahun yang lalu, kita pernah membuat jahat segala jahat yang kita lakukan. Bahkan kita pernah melakukan kejahatan terhadap ibu bapa kita, bahkan kita pernah melakukan kejahatan terhadap
saudara kita. Bahkan di hadapan Allah juga kita memontang. Ya, kalau saudara kita mudah-mudi bakawan kita membawa kita kepada gereja, ini yang saya rasakan, saya katakan apa guna kita sembahyang. Itu yang saya perhatikan di dalam bagian itu beberapa tahun yang lalu sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Kalau kita melihat kejahatan yang kita lakukan, kita tidak merasakannya sebab kita lena, sebab kita merasakan enak kita melakukan perbuatan yang jahat ini. Tetapi tidak enak melakukan perbuatan yang tidak jahat. Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, saudara Yesus kasih, dia mengatakan, maka hati manusia penuh niat. Maksudnya di sini penuh niat adalah penuh niat, segala niat kejahatan itu menguasai kehidupan kita. Ya, siang malam kita memikirkan kejahatan. Ya, malam, siang, pagi juga kita memikirkan kejahatan, tidak memikirkan hal apa yang perlu kita lakukan. Dan juga oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak dilaksanakan sesuai firman Tuhan, maka semua hati manusia penuh dengan niat perbuatan jahat. Jemaat Tuhan yang Yesus kasih, kalau kita melihat di dalam Alkitab, banyak perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia sampai tidak menyenangkan hati Tuhan, atau selalu melanggar perintah Tuhan, selalu melanggar perintah Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ada satu contoh tentang satu keluarga, ya, pertama di dunia, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Kalau kita melihat cerita tentang Habel dan Kain, ya, pasal 4 ayat ke 1 sampai ayat ke 16, dia menceritakan tentang persembahan korban bakaran kepada Allah. Kalau kita melihat dalam bagian ini, Kain dan Habel menjadi gembala domba, Kain menjadi petani. Kejadian pasal 4 ayat kedua, mereka adik-adik mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Semasa mereka mempersembahkan korban persembahan Habel diterima oleh Tuhan, dan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Ada tentu sebabnya. Semasa Habel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, Habel dia mempersembahkan dengan segenap hati. Kata Iman, kau pengamis hati, kau pengamis setia, kau pengamis semangat. Seluruh hidupnya dia persembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Itulah korban yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi Kain, dia mensia-siakan Tuhan waktu memberi perintah supaya mempersembahkan korban bakaran. Tetapi Kain, dia mempersembahkan korban bakaran itu, ya, yang saya katakan di sini seperti main-main, ya, tidak diindahkan Tuhan. Kalau kita melihat dalam bagian ini, jemaat Tuhan yang Yesus kasih, ada sesuatu perkara yang terjadi di sini, ya, sesuatu perkara yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan keluarga Adam dan Hawa. Bahkan ada sesuatu perkara yang jahat luar biasa yang terjadi di dalam Kain. Kalau kita melihat ayat kelima, ya, Kejadian pasal 4 ayat 5 seperti ini, saya baca untuk kita. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, nyanyi Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, mukanya muram, sangat panas. Bahkan Tuhan yang tidak mengindahkan persembahan Kain, tetapi apa yang dilakukan Kain? Mukanya, hati Kain sangat panas. Selasa sini panas, segala panas, sebab persembahan yang tidak diterima oleh Tuhan. Bahkan mukanya muram. Ya, saya tahu bagaimana muka yang muram. Mungkin muka yang betul-betul muram tidak pernah kita lihat. Ya, disebabkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan.
Jemaat Tuhan Yesus dikasihi, bagaimana persembahan kita kepada Tuhan? Adakah kita membawa persembahan seperti Kain? Adakah kita membawa persembahan seperti Habil? Kalau kita membawa persembahan seperti Kain, hati kita panas, barang, ya, muka kita muram. Tapi kalau kita mempersembahkan korban bakaran seperti Habil, persembahan itu datang kepada Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera yang datang kepada Allah, bukan damai sejahtera datang daripada dunia, tapi damai sejahtera datang kepada Allah sendiri. Dan juga kalau kita melihat dalam ayat ke-6 yang mengatakan dalam Kejadian pasal ke-4 ayat ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dua kali Tuhan mengulangkan. Ayat ke-5 masih juga Tuhan mengatakan. Ayat ke-6 masih juga Tuhan mengatakan kepada Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Pertanyaan, saudara, pertanyaan. Dan juga, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Luar biasa, saudara. Ya, kalau kita berkata tuh seperti Kain, panas barang, ya, sesuai firman Tuhan, macam tidak puas hati dengan Tuhan, dosa itu sudah mengintip di dalam hati kita. Tetapi saudara, sebelum kita mau panas barang, lecur dan naik, ya, seperti api, tutup yang kuat-kuat dalam nama Yesus. Kita dapat pataskan dia dengan doa, kita dapat pataskan dia dengan dalam nama Yesus, supaya dosa tidak masuk di dalam hati kita, ya, seperti hati Kain. Kita hendaklah hati seperti hati Habil, persembahan yang luar biasa. Dan juga kalau kita melihat bagian ini, kalau kita melihat dalam ayat ke-8, di sini luar biasa. Tadi Tuhan menegur dia, menegur Kain supaya jangan berbuat jahat, hati panas, bahkan mukanya muram. Tetapi ayat ke-8 yang mengatakan seperti ini. Kata Kain kepada Habil adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya, lalu membunuh dia. Apa yang saya katakan di sini? Ini adalah pembunuhan pertama, terutama yang terjadi di dunia semasa Adam, semasa keluarga Adam dan Hawa. Keluarga Adam dan Hawa melakukan pembunuhan yang pertama, bahkan perbuatan jahat yang paling pertama, luar biasa. Bahkan kalau kita melihat dalam bagian ini, maka perbuatan jahat itu terus masuk di dalam kehidupan Kain. Karena Kain iri, marah, panas barang karena persembahan adiknya diterima. Jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, ya, saya ada satu cerita untuk saya pribadi. Saya tidak mau ambil cerita lain. Ini terjadi dengan kami dua, ibu saudara. Saya mau beritahu bila terjadi kami dua, ya, berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, ya, berapa jam, kami dua pernah iri hati. Boleh tanya ibu saudara. Kami dua bergaduh, tidak ada bergaduh besar, karena cemburu, kata tuh, cemburu buta. Bersalah kita hidup bujang rumah tangga ni, ya. Saya kata dia keluar atau rumah dia habis. Saya WhatsApp dia, di mana kamu? Saya mau menenangkan diri. Kalau saya melihat bagian ini, saudara, kepanasan saya itu sudah ada, ya, seperti Kain. Tapi saya kontrol, ya,
Ya, kata Iban tuh boleh naga. Waktu saya panggil bos, dia nangis. Lepas tuh ini untuk boga yang punya jangan apa itu. Lepas tuh jangan nangis, katanya saya peluk dia. Dia nangis, saya peluk dia. Saya tidak nangis. Kalau kami dua tidak ada yang menangis. Saya minta maaf dengan dia. Minta maaf sayang, saya tidak benar lagi. Menerus kepanasan, menerus iri hati, menerus muka kita muram seperti muka kain. Mungkin keluarga kita hancur. Mungkin ada satu perkara yang berlaku, mungkin kami dua kata itu kan tidur, satu orang tidur sana, satu orang tidur sini. Ya, itu keluarga yang jangan dengar. Ya. Ya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kalau kita melihat dalam bagian ini, saudara, jangan melakukan perbuatan jahat. Perbuatan jahat itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada iri hati, kalau ada panas banget seperti Habil, seperti Kain, cepat-cepat kita datang kepada Tuhan. Ya. Kata Iwan, minta ampun bagi Tuhan. Ya. Di hadapan Tuhan. Itu yang untuk poin yang yang berbuat jahat. Poin yang kedua, di dalam hati tidak takut akan Tuhan adalah berbuat zina. Kalau kita melihat yang buat zina ini adalah dosa yang besar yang pernah dilakukan semua manusia yang tidak mengenal Allah, bahkan yang sudah mengenal Allah. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ayat 28 ini menyatakan tentang setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hati. Saudara yang Yesus kasihi, bukan hanya lelaki saja, sama juga perempuan, hati-hati kita memandang satu sama lain. Mungkin kita memandang perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita memandang sesuatu di dalam telefon yang tidak menyenangkan hati Allah. Ya, kalau kita melihat dalam bagian ini dikatakan setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hati, walaupun kita belum melakukannya dengan tangan kita sendiri, dengan tubuh kita. Kita memandang sesuatu perkara yang jahat, kita sudah ada dosa dalam hati kita. Yang saya katakan tadi seperti Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Cepat-cepat kita tutup dia dengan dalam nama Yesus, berdoa, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kalau kita melihat apakah maksud menginginkannya, yang dimaksudkan di sini adalah dari segi pikiran kita atau keinginan tidak senonoh yang disetujui oleh kehendak seseorang atau dirinya sendiri dan juga keinginan dalam hati yang menguasai kita dengan berkata seksual. Ya. Jemaat Tuhan yang Yesus kasih, bukan hanya bukan hanya dengan hati kita, tapi pikiran kita ya dapat berbuat jahat. Hati kita dapat berbuat jahat. Lain yang kita pikir, kita memiliki suatu perkara yang jahat dengan kawan kita, ya, dengan saudara kita, dengan pastor kita, ya, kita memikirkan saya melakukan sesuatu dengan dia. Kita sudah melakukan dosa dalam hati, di dalam pikiran kita. Yang penting saudara yang Yesus kasih, jangan semua itu menguasai kita. Yang saya katakan tadi, kalau perkara itu menguasai kita, kita seperti
Kain yang terus-menerus melakukan dosa, membuat jahat terhadap adiknya, terhadap Tuhan, terhadap keluarganya. Ya. Jika perzinahan di dalam hati kita mulai dari mata, kita hendaklah menjaga mata kita dengan baik. Kita hendaklah selalu mendoakan mata kita. Kita bukan hanya kita mendoakan mata kita perlu mendoakan segala perlengkapan tubuh kita supaya kita tidak melakukan perzinahan dari segi pandangan, bahkan melakukan perbuatan yang jahat yang tidak menyenangkan hati Allah. Orang seperti ini adalah orang yang hatinya tidak takut akan Tuhan atau membuat dirinya sendiri melawan perintah Tuhan. Kalau kita melihat bagian ini jemaat Tuhan, kadang-kadang orang berzina hanya menunggu hari senja, ya, menunggu matahari terbenam supaya mereka tidak dilihat oleh orang. Dia berjalan sana, berjalan sini, ya. Kenapa? Supaya manusia, supaya kawan kita tidak melihat, tetapi mata Tuhan dia melihat. Di mana saja kita berada, ya, di dalam keluarga, di dalam air, walaupun manusia tidak melihat, tetapi mata Tuhan dia melihat. Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan ketika mereka berzina, roh manusia akan meninggalkan Allah, ya, tidak mengenal Allah. Walaupun mereka sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, tapi roh berzina itu menguasai pikiran hati, tidak dapat dikawal dengan kekuatan kita. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, dikalahkan. Yang paling penting kita datang kepada Tuhan. Sebagai penerapan di sini, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita janganlah selalu buat jahat terhadap siapapun juga di dalam hidup kita. Janganlah perasaan panas baran menguasai kita, supaya dosa tidak mengintip itu hati kita. Kita sebagai orang Kristen harus berhati-hati dalam segala hal, selalu mengambil masa berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Bukan upah dosa adalah kesenangan, tidak. Upah dosa adalah maut. Tuhan dia tidak mau bercampur dengan dosa. Kita juga perlu mempertahankan kesucian kita di depan Tuhan, baik perempuan bahkan lelaki, dan setiap sikap yang berhati-hati dan berjaga-jaga dalam hidup kita secara pribadi sebagai anak belajar Allah. Itu adalah hati tidak takut akan Tuhan. Yang kedua, apakah dua jenis hati itu? Yang kedua, jenis hati yang kedua adalah hati takut akan Tuhan adalah beribadah. Beribadah itu bersemayam. Ya, kalau kita melihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 13. Ulangan pasal 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Kalau kita melihat perkataan engkau harus takut akan Tuhan, itu perkataan wajib yang perlu kita tahu, bahwa kita harus takut akan Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, sebab Dia mengatakan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Menurut kamus Alkitab, takut akan Tuhan adalah satu perintah yang sering kali diberikan kepada umat Allah dalam Perjanjian Lama. Ialah untuk takut akan Tuhan atau takut akan Allah. Takut akan Tuhan adalah sikap yang harus
orchestrate di seluruh dunia. Takut akan Tuhan selalu diajarkan dalam kitab, salah satu kitab yang memberkati saya secara pribadi, yaitu kitab Amsal. Kalau kita melihat kitab Amsal, banyak yang mengatakan pemulaan iman adalah takut akan Tuhan. Mengenai Roh Kudus ada pengertian pemulaan iman adalah takut akan Tuhan. Banyak yang menyatakan di sana pemulaan nikmat takut akan Tuhan. Dalam hati takut akan Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan kita beribadah, bukan kepada manusia. Beribadah juga bermaksud mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah kita sejati. Kalau kita melihat pada zaman sekarang, banyak orang tidak mau ibadah sungguh-sungguh. Ada juga mereka ibadah dengan telepon, kalau ibadah dalam gereja, dalam masa kemudian penyembahan, telepon ada di sini, kita tidak tahu apa dia buat. Adakah dia main game? Ya, adakah dia berwhatsapp dengan kekasih dia, ataupun berwhatsapp dengan kawan dia? Ya. Tetapi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kata Iban, kita nggak mengambil hati kita, nggak mengambil semangat, nggak mengambil pengilup kita bersemayam mengalir Tuhan. Ya. Semasa kemudian penyembahan, kita memuji Tuhan dengan senang hati. Masa kita membuat penyembahan, kita menyembah Tuhan dengan senang hati. Semasa kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar dengan betul-betul apa yang Tuhan sampaikan, supaya ibadah kita diterima oleh Tuhan seperti Tuhan menerima ibadah persembahan korban bakaran Habel. Ya, persembahan Kain dia tidak mau. Kita tidak mau seperti itu di dalam gereja. Tetapi belum kita lakukan, kita hendaklah